Selamat pagi Ibu-Ibu, Salam. Puji Tuhan bahwa kita pada pagi hari ini masih dapat bangun pagi dan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Baiklah, pada pagi hari yang indah ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk menjalani sisa hidup kami. Sisa hidup kami di pagi hari ini sampai petang nanti, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penerang di dalam hati kami, di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah semua yang Tuhan kehendaki dapat kami jalankan dengan sungguh-sungguh dan baik. Dari awal hingga akhir dari renungan pagi hari ini Tuhan, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Baiklah, akan saya bacakan Ibu-ibu. Bagiku sedikit sekali artinya. Entahlah, aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini akan saya beri judul yaitu menghakimi orang lain. Ibu-ibu mungkin sering mendengarkan, melihat, atau bahkan mungkin mengalami sendiri betapa mudahnya orang lain atau kita menghakimi orang lain. Semua orang dianggap salah. Semua orang dianggap tidak benar. Dan semua orang itu akan disamakan dengan diri kita sendiri. Seperti contoh, kita kadang-kadang itu pernah melihat orang lain mengatakan dengan lantangnya atau dengan pedenya mengatakan begini, Bu Sri itu orangnya banyak sekali dosanya, makanya hidupnya tidak bahagia. Wong kok kelakuane koyo ngono, elek. Kadang-kadang kita perahu ya mendengarkan kata-kata seperti itu. Kadang-kadang kita dengan tidak sadar menghasut orang lain untuk memusuhi sesama. Perlakuan yang seperti itu yang akan bisa menjadikan kita saling bermusuhan satu dengan yang lain, saling bertengkar, dan lain-lain. Jadi kadang itu kita sering kali mendengarkan orang itu menjelek-jelekan orang lain. Atau kadang kita itu juga membenarkan diri kita sendiri. Kita kadang itu ngelem awake dhewe. Kadang kita itu merasa bahwa diri kita adalah yang paling baik, paling benar, paling dalam segalanya. Menghadapi situasi yang seperti itu, kita harus mempunyai sikap hidup seperti yang telah diajarkan Rasul Paulus
seperti yang ada di dalam bacaan yang telah kita baca tadi, yaitu tidak usah diambil hati penilaian orang lain. Ya wis ben wong arep omong apa sing penting ora. Jadi tidak usah dimasukkan di dalam hati. Tidak mengadili diri kita sendiri. Seandainya kita mempunyai kesalahan, itu kita tidak perlu menyesali sebegitu dalamnya. Tetapi kita lupakan dengan berjanji kepada diri kita sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Yang penting kita tidak menjalani dan tidak menyakiti orang lain. Menyerahkan segala perkara kepada Tuhan yang bisa mengatasi semua persoalan kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha dari segalanya. Biarlah orang lain menilai kita negatif. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan dan selalu berusaha melakukan semua kehendak Tuhan yang baik. Kita berusaha berbuat baik kepada sesama. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tahu segala apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi istilahnya dalam bahasa Jawa, ora usah wedi mergo Gusti Allah kuwi ora sari. Marilah kita menjalani sisa hidup kita dengan berbuat baik, tidak menghakimi diri sendiri atau tidak menyesali dengan sangat tentang kesalahan diri kita sendiri. Tidak mudah menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang lain. Tetapi semua kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Adil dan bijaksana. Jadi pada dasarnya Ibu-ibu, bacaan pagi pada hari ini memberikan teladan kepada kita bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain yang diukur dengan diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain atau menghakimi orang lain. Di sini kita juga diajarkan bahwa kita haruslah menjadi manusia yang seturut dengan kehendak Tuhan, dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang lain. Jadi semuanya, semua persoalan, semua kata-kata yang diberikan orang kepada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami telah usai membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkah dan teladan bagi kami dalam menjalani sisa hidup kami. Jadikanlah kami manusia bijaksana yang tidak suka menghakimi orang lain. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.